Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim bi ulum barakatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal, permasalahan baru tentang kafaratul jima', ya. Kafarah penebusan bagi orang yang membatalkan puasanya dengan jima', batal puasa sebab jima'. Wajib membayar kafarah, ya. Tebusan tajibul kafarah, membayar kafarah alaman atas orang afsada soma yaumin yang batal atau merusak puasa Ramadan dengan jima'. Jadi atas orang yang membatalkan atau merusak puasanya dengan jima' di bulan Ramadan itu wajib membayar kafarah walaupun jima'nya itu di dubur, ya, dari jalan belakang, atau jima'nya kepada selain manusia, pada hewan, maka wajib orang yang menjima' tersebut untuk membayar kafarah. La alal mar'ah, tapi perempuan yang dijima' itu nggak wajib kafarah. Yang wajib kafarah hanya laki-laki yang menjima'nya, itu wajib membayar kafarah. Wala alaman jama' nasian, atau tidak juga wajib membayar kafarah atas orang yang jima' dalam keadaan lupa dirinya puasa. Dia nggak wajib bayar kafarah. Kafarahnya apa? Nanti. Jadi satu, puasanya batal, nggak cuma puasanya batal, ya, ada kewajiban lain pada dirinya selain mengqadha puasanya nanti, yaitu wajib membayar kafarah. Kalau orang batal puasa sebab selain jima', itu kewajibannya hanya mengqadha mengqadha puasanya. Cuma kalau batal puasanya itu dengan jima', merusak puasanya dengan jima', maka wajib untuk membayar kafarah, tidak atas perempuan yang dijima', atau dia misalnya jima' dalam keadaan lupa dirinya puasa, atau mukroh, orang yang ketika jima' dia dalam keadaan dipaksa, ya. 3 orang yang tidak wajib bayar kafarah: perempuan yang dijima', terus dalam keadaan lupa, dia jima' dari keadaan lupa kalau dirinya puasa. Yang ketiga, dia dipaksa, ya, kalau enggak melakukan hubungan dia terancam nyawanya atau terancam hartanya atau lain-lain. Dan juga tidak wajib membayar kafarah walaupun nanti wajib qadha, ya. Perempuan yang tadi wajib qadha, ya. Wala alaman afsada, dan juga tidak ada bayar kafarah atas orang yang merusak puasanya dengan jima', mana puasanya sauma ghairihi, puasanya orang lain. Contoh seperti orangnya dia yang laki-lakinya itu musafir,
Musafir kan nggak puasa. Ya. Ketika dia itu musafir, terus dia posisinya nggak puasa, atau pokoknya orang ini nggak puasa, laki-lakinya nggak puasa, terus jima perempuan yang puasa, maka laki-lakinya itu tetap tidak wajib bayar kafaroh. Kenapa? Sebab dirinya tidak dalam keadaan puasa. Ya, laki-laki punya istri, laki-lakinya itu sakit terus nggak puasa, atau misalnya laki-lakinya itu dalam keadaan berpergian nggak puasa, istrinya puasa, terus dijima istrinya, batal puasa istrinya. Lah dianya gimana? Dianya tidak wajib bayar kafaroh karena posisinya dia nggak puasa, walaupun yang dijima puasa. Itu. Terus itu ya. Wala sauma, kalau dibalik istrinya nggak puasa, yang dianya puasa, ya tetap wajib kafaroh. Yang dilihat dirinya. Wala sauma ghairi Ramadan, dan juga tidak wajib membayar kafaroh kalau yang dirusak itu puasa selain Ramadan, puasa sunnah, puasa qadha. Ya walaupun itu qadhanya qadha Ramadan. Ya dia ngodoin Ramadan. Terus di dalam puasa qadha tersebut dia melakukan hubungan jima, rusak puasanya kan, tetapi wajib mengqadha lagi ya, tapi nggak wajib kafaroh. Kalau dilakukannya itu di dalam bulan Ramadan, posisi dia puasa, ini yang wajib nanti kafaroh. Kalau apa? Iya, double. Kalau dilakukannya jimaknya dalam posisi dia puasa bulan Ramadan, maka puasanya batal, wajib qadha, wajib kafaroh. Kalau di posisi dia puasa di selain bulan Ramadan, wal puasa wajib atau puasa qadha, hanya dia batal puasanya doang. Adapun kafaroh enggak. Misalnya itu puasa qadha, ya wajib nanti ngulangin lagi. Gitu. Terus wala alaman aftara bi ghairi jima', dan juga tidak wajib kafaroh juga atas orang yang ketika dia puasa ya, terus dia batal puasanya. Dia batal puasanya, minum dulu sebelum jima. Dia minum air, batal puasanya kan? Terus jima. Nggak wajib kafaroh, tapi tetap dosa. Dosa dalam segi pertama dia batalin minum puasanya, kedua wajib dia walaupun puasanya batal harus tidak melakukan sesuatu yang batalkan puasa. Kok jima? Tetap dosa walaupun nggak ada kafaroh. Ya, walaupun nggak ada kafaroh. Terus juga wala alaman lam ya'sam bijima'ihi, dan juga tidak wajib membayar kafaroh ketika dia jima ya, posisi dia itu boleh meninggalkan puasa. Misalnya posisi dia dalam keadaan musafir, atau posisi dia dalam keadaan sakit yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan puasa. Terus dia jima. Niatnya apa? Niatnya batalkan puasanya itu. Karena dia nggak kuat, posisinya dia itu emang orang yang nggak wajib puasa, itu batalkannya dengan sekalian jima tersebut, dan itu nggak wajib membayar kafaroh. Terus wala alaman donna annahu lailan fatabayan naharon, waktu jima, dan juga nggak wajib ini kabar kafaroh ketika jima dia sangka masih malam ya,
dia sangka masih malam. Ternyata sudah jima gitu, selesai, melihat jam 6 pagi. Ya, itu orang nggak wajib bayar kafarah walaupun puasanya nggak sah. Ya itu. Wala ala man dhanna annahu lailan fatabayyana naharon. Atau kebalikan, kirain udah maghrib. Iya, kirain udah maghrib. Sudah jima ternyata masih jam 3. Itu juga gak wajib kafarah walaupun puasanya batal. Wahia, nah itu ya. Jadi orang-orang yang gak wajib kafarah tadi. Nah kafarahnya apa? Bayar kafarahnya wahia itqu raqabah. 1. Ketika orang tersebut melakukan hubungan suami istri di dalam puasa Ramadan, ketika dia masih puasa Ramadan, maka batal puasanya plus wajib mengqadha tambah bayar kafarah. Terus kafarahnya apa? Tebusannya apa? 1. Itqu raqabah, memerdekakan budak. Ya, budak perempuan yang mukmin. Kalau budak kafir tidak bisa, dia nggak mencukupi. Kalau budaknya mukmin tapi laki-laki gimana? Juga nggak mencukupi. Perempuan, budaknya perempuan salimah minal uyub, dan juga harus selamat daripada cacat allati tukhil bil amal, yang cacat ini menjadikan dia nggak bisa bekerja. Cacat ini mengurangi kemampuan dia untuk bekerja. Harus sempurna, sehat walafiat. Kalau misalnya pincang nggak sah, buta nggak sah, dan lain-lain. Ya, syaratnya itu harus memerdekakan budak yang mukminah, ya, orang mukmin perempuan. Terus tidak ada cacat yang mengurangi kinerja dia dalam bekerja. Kalau nggak memenuhi syarat ini maka tidak cukup. Kalau misalnya nggak menemukan budak, ya, karena di zaman ini mungkin sulit banget menemukan budak, gimana? Fa'ilam yajib, kalau nggak menemukan sama sekali budak, soma syahraini mutatabi'aini, maka wajib dia pindah ke yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu harus puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya, ketika dia nggak mampu memerdekakan, maka wajiban kedua bagi dia itu untuk puasa, ya, puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau dia misalnya puasa tanggal 1, maka nanti 1 Muharram dia puasa nih, harus puasa terus, selesainya nanti akhir bulan Safar. Walaupun misalnya Muharramnya cuma 29 hari, nggak apa-apa. Cuma kalau dia puasa di pertengahan, tanggal 5, tanggal 3, tanggal 10, ya, maka nanti wajib disempurnakan 30 jadi 60 hari. Kalau dia ngambilnya di awal, maka 2 bulan, walaupun bulan pertama atau keduanya nggak sempurna, tetap sah. Cuma kalau dia ngambilnya di pertengahan, nanti harus digenapkan pokoknya semuanya 60 hari. Itu. Terus seandainya nih dia puasa nih udah sampai hari ke-35, terus batal puasanya walaupun cuma 1 hari, walaupun sebab sakit, maka ngulangin lagi dari awal. Ya, seandainya dia puasanya rusak walaupun cuma 1 hari, ya, walaupun sebab udzur seperti sakit, maka wajib mengulangi lagi puasanya. Nah, kalau seandainya dia nggak puasa sebab haid, nggak masalah.
atau misalnya sebab gila, tidak masalah. Atau misalnya dia pingsan atau koma, itu juga nggak mengulangi lagi. Cuma yang mengulangi selain itu, walaupun ada udzur dia pergi, ya nggak kuat di perjalanan, terus dia makan, ngulangi lagi dari hari pertama. Dan wajib niat di malam hari, kayak puasa yang wajib itu. Terus fa'ilam yakdir, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang bolong sama sekali, ya walaupun ada udzur di situ, tidak mampu sama sekali, susah puasanya, nggak mampu badan saya sebab saya sudah tua atau saya sakit-sakitan, atau misalnya sakitnya tambah parah dan lain-lain, tidak mampu saya melakukannya. Gimana? Maka at'ama, dia memberikan makan sitina miskinan, 60 orang miskin atau orang fakir. Yang dia orang miskin itu termasuk ahli zakat, orang yang boleh menerima zakat. Setiap satu orang miskin itu diberi 1 mud kali 1 kali 60 mud. 1 mud 7 on, kurang lebihnya 7 on. Jadi 7 kali 6 berapa? 42, berarti 420 ons ya. Ya kan? 420 on. Berapa kilo? Hah? Setengah kintal. Yes gitu. 420 on. Iya, setengah kintal, hampir setengah kintal. Ini yang 420 on, di situ dia ngasih untuk 60 orang. Nggak boleh semua dikasihkan 30 orang tua, nggak boleh. Iya, pokoknya satu orang satu mud 7 on sampai 60. Cari 60 orang yang fakir, dikasih setiap satunya 1 mud. Itu setiap satu orang itu. Terus watas kutul kafaroh. Nah, apakah kafaroh tersebut bisa hilang? Bisa, ya. Kapan? Misal dia waktu bulan Ramadan di siang hari dia jima sama istrinya, batal kan puasanya, wajib kafaroh kan. Di sore harinya dia gila, Nah, iya, di sore hari dia gila, belum sempat maghrib dia gila, maka tidak wajib dia untuk bayar kafaroh. Kalau misalnya dia onani sendiri gimana? Kena kafaroh? Enggak, cuma jima doang yang menjadi kafaroh. Wal mautu fi asna'in nahar, atau di hari itu dia mati, juga enggak wajib bayar kafaroh. La bil marad, tidak wajib kafaroh, tidak gugur kafaroh dengan sakit. Dia di hari itu jima, sorenya sakit, parah sakitnya, ya, atau koma, tetap nggak gugur kafarohnya. Kalau dia sadar wajib dipenuhi. Wa fasafar, atau misalnya dia di hari itu langsung pergi keluar kota, juga nggak gugur kewajiban kafaroh. Ya, pokok yang menggugurkan itu cuma 2 tadi, antara gila atau mati. Kalau nggak mati, nggak gila, tetap nanti wajib bayar kafaroh, walaupun sakit, walaupun koma, walaupun ya itu tetap. Wala bil i'sar, dan tidak menggugurkan kafaroh dengan miskinnya dia. Ya, ketika jima, ya wes, dia itu kecukupan orangnya, atau buat makan aja susah, suruh bayar 420 ons, ya pikir kan, mau puasa
nggak kuat, ya bayar, tetap wajib walaupun dia miskin. Kalau gimana selama hidupnya dia nggak mampu untuk melakukan 3 perkara ini, nggak bisa merdekain budak, nggak mampu puasa 2 bulan, terus nggak bisa mengeluarkan mud, ya gimana? Tetap dalam dimahnya jadi tanggungan dia. Kalau nanti dia mampu langsung harus dipenuhin, itu ya. Walikulli yaumin yufsiduhu kafaratun. Setiap hari hukumnya berbeda. Artinya gini, misalnya hari ini tanggal 1 Ramadan dia jima di siang hari ketika dia puasa, wajib kafaroh, ya kan? Di hari kedua dia jima lagi, wajib kafaroh yang kedua kali, berarti kafarohnya 2, hari pertama sama hari kedua. Di hari ketiga gitu juga. Nah gitu, jadi setiap hari yang dia rusak dengan jima tersebut kafaroh beda. Kalau misalnya dia jimanya 5 kali, ya dikalikan 5 kafarohnya, 5 budak atau berapa puasanya, 5 kali 6, iya 100 bulan. 100 bulan puasa, 10 bulan, 10 bulan puasanya, hampir setahun. Itu ya, jadi nggak boleh orang yang lagi puasa khususnya Ramadan untuk melakukan jima, yaitu kafaroh jima untuk orang yang puasa seperti tadi yang diterangkan. Nah, selesai masalah kafaroh jima. Sekarang masalah wajibnya membayar mud, yaitu membayar 1 mud untuk beberapa orang yang akan diterangkan. Ya, wajibu mudun. Ini masalah fidyah. Kalau tadi kan masalah kafaroh, ya penebusan. Kalau ini masalah fidyah. Kalau fidyah beda lagi hukum fidyah. Kalau kafaroh hanya pada jima doang. Di dalam puasa kafaroh khusus untuk orang yang jima. Yang selain jima, yang batal puasanya di dalam puasa Ramadan tidak wajib kafaroh. Karena kafaroh hanya bagi orang yang membatalkan puasanya dengan jima. Adapun nanti ada kafaroh yang selain puasa, ada kafaroh sumpah, kafaroh yamin, ya. Terus kafaroh sebab membunuh orang itu ada lagi. Nah, tetapi di dalam puasa kafaroh itu hanya dibayarkan pada orang yang jima ketika puasa Ramadan. Nah, ini fidyah, beda lagi. Fidyah itu ya hampir sama, ya. Dia menebus daripada puasanya itu. Wajibu fidyah mudun, 1 mud. Membayar fidyah itu hukumnya wajib. Berapa fidyahnya? 1 mud, 7 on, kurang lebihnya 7 on beras, ya. Min halibi kutil balad, dari 1 mud itu saya tadi bisa tak bawa wadah takran orang terdahulu, orang zaman Nabi itu kalau nakar beras atau enggak kan ada ukuran itu nimbang, ada yang pakai takran kan. Nah, takran itu biasanya yang lebih kecil-kecil, benda-benda kecil kayak beras, jagung atau apa, itu pakai takran, mangkok atau pakai apa kan. Nah, itu zaman dulu kan ada istilah mud, takarannya itu mud. Kalau dihitung kurang lebihnya untuk beras 7 on tersebut kurang lebih, ya. Nah, untuk fidyah, pembayaran fidyah itu 1 mud. 1 mud tadi kira-kira 1 wadah itu. Nah, terus mudnya 1 mud itu 1 wadah, yaitu harus 1 mud dari kebanyakan makanan pokok di negeri itu. Indonesia rata-rata beras,
Kalau di Arab rata-rata gandum. Ada yang rata-rata misalnya makanan pokoknya apa gitu, sagu atau apa, ya kan? Nah, itu. Jadi kebiasaan atau kebanyakan makanan pokok di negeri tersebut, yaitu negeri yang dia batal puasa di tempat itu. Saya batal puasa di mana? Oh, saya batal puasa di tempat yang biasanya makan daerahnya itu jagung. Ya kayak di daerah-daerah pedesaan di Wonosobo atau di mana, ya daerah desa itu kan masih banyak yang jagung kan. Nah, maka nanti saya mengeluarkan pakai jagung. Atau daerahnya biasanya di situ makannya beras, maka saya mengeluarkan beras 1 mud. Kalau beras ya 7 on. Wa yusrafu ilal fuqara wal masakin. Nah, yang mana beras 1 mud itu saya kasihkan untuk orang fakir atau orang miskin, bukan selain orang fakir miskin. Beda kayak fitrah. Kalau zakat fitrah boleh saya kasih orang miskin, boleh orang fakir, boleh orang mu'alaf, ya, boleh ibnu sabil, ya, boleh orang yang sabilillah, jihad dan lain-lain boleh. Cuma kalau fidyah khusus untuk orang fakir miskin, bukan asnafu samaniyah 8 kelompok yang wajib fitrah, bukan. Beda zakat fitrah, bukan. Kalau ini khusus untuk fakir miskin doang, fidyah. Bayar fidyah khusus, ya, yang berhak adalah orang fakir atau orang miskin. Nah, boleh misalnya dia wajib fidyah 3 mud. 3 mud. Ya, sebab dia meninggalkan 3 puasa. Maka nanti 3 mud bayar fidyah. Boleh 3-nya itu dikasihkan kepada 1 orang, boleh. Beda kayak tadi kafaroh. Nah, kalau kafaroh 1 mud 1 orang. Kalau misalnya dia 3 mud ya 3 orangnya itu, ya. Jadi 60 mud 60 orang. Kalau fidyah boleh kamu 5 fidyah dikasihkan 1 orang doang, boleh. 5 mud dikasihkan ke 1 orang, boleh. Fidyah tuh, ya, khusus untuk fidyah. Boleh fidyah diberikan, ya, fidyah itu diberikan untuk orang untuk orang 1. Terus likulli yaumin, wajib fidyah itu untuk setiap hari hitungan puasa yang dia batal. Jadi 1 hari puasa yang batal di situ wajib 1 fidyah. Kalau dia batalnya 5 hari 5 fidyah. Kalau 10 hari 10 fidyah. Pokoknya 1 fidyah 1 mud itu sebagai ganti 1 puasa. 7 on tersebut sebagai ganti 7 puasa. Nah, kemudian siapa aja orang-orang yang wajib membayar fidyah? Siapa aja orang yang wajib membayar fidyah? Fidyah itu dikeluarkan, ya, dari siapa? Dari orang yang gimana? 1, yuhraju, dikeluarkan itu fidyah, ya, min tarikatiman, dari harta warisannya orang yang meninggal, wa alaihi saumun, dan dia masih punya utang puasa. Ada orang gak puasa, ya, punya utang puasa 5 hari, kemudian meninggal, belum sempat diganti puasanya, maka 5 mud, ya, dia wajib membayarnya dari harta tinggalannya itu. Nanti ahli warisnya yang berhak, yang wajib untuk mengeluarkan. Kayak dia kan sudah meninggal, ya. Jadi mud itu, fidyah itu diantaranya diambil dari orang yang punya hutang puasa dan belum sempat dia itu mengqadha, dia meninggal duluan. Kita punya saudara, dia punya hutang berapa puasa, ya, dia tinggalkan, puasa Ramadan yang dia tinggalkan, nanti kita ganti dari harta warisannya itu setiap 1 harinya 1 mud. Walaihi saumun, ya, orang dia itu mati dan atas dia masih punya puasa wajib min Ramadan, dari Ramadan atau selain Ramadan, puasa-puasa yang wajib, nggak harus Ramadan, puasa nadar atau puasa kafaroh.
Waqad satu, ya. Satu, dia mati dan punya hutang puasa. Waqad tamakana minal qada, dan dia bisa mengkodoknya tapi tidak dikodok. Misalnya saya di hari, jangan saya wis. Misalnya ada orang, ya, fulan, ya, si fulan itu sakit di Ramadan, dia sakit, tidak mampu puasa. Berapa hari dia sakit? Oh, 10 hari dia sakit. Terus selesai Ramadan dia sembuh. Selesai Ramadan dia sembuh. Habis itu belum dikodok puasanya. Belum dikodok puasanya, dia meninggal duluan. Ya kan? Di bulan Ramadan dia sakit, tinggalin 5 puasa. Di bulan Muharram dia meninggal. Selama dari Syawal sampai Muharram ada waktu buat mengkodok kan? Orang dia Syawal sembuh sih, ya. Kemudian di bulan Muharram dia meninggal, maka apa? Wajib nanti dikeluarkan dari harta warisan kalau dia ada, yaitu sebanyak 5 fidyahan, 5 mud. Atau nggak harus sakit, misalnya dia kena haid di bulan Ramadan, dia haid berapa? Haidnya 10 hari, jadi 10 hari utang. Terus selesai Ramadan dia nggak langsung mengkodok, boleh nggak? Boleh. Belum sempat 3 bulan atau misalnya bulan Rabiul Awal belum sempat mengkodok, meninggal dia meninggal, dia dihitung, dia punya utang puasa berapa yang belum dia kodok. Nah, maka wajib untuk membayar fidyah. Beda seandainya belum ada kesempatan untuk mengkodok. Contohnya dia sakit di bulan Ramadan, ya kan? Di bulan Ramadan tanggal 1, 2, 3, 4 dia sakit. Di tanggal 20 Ramadan dia meninggal. Kan belum ada waktu buat mengkodok, maka nggak wajib mengeluarkan fidyah, ya kan? Ketika dia meninggalkan Ramadan sebab udzur, terus ada kesempatan buat membayar atau mengkodoknya itu, tapi dia nggak melakukannya, terus keburu meninggal, maka wajib untuk membayar fidyah. Paham enggak? Itu ya. Satu, ketika dia meninggal Ramadan sebab udzur, lalu ada kesempatan di bulan selain Ramadan itu dia untuk kodok tapi nggak kodok, baru meninggal, wajib fidyah. Yang kedua, atau orang itu meninggalkan puasa sebab dia sengaja meninggalkannya, ya, makan minum di bulan Ramadan, walaupun dia itu ada kesempatan untuk mengkodok atau nggak ada kesempatan, tetap wajib untuk membayar fidyah. Contoh, tanggal 1, 2, 3, ya, dia nggak puasa. Kenapa? Males. Masih lebih enak makan siang hari, 3 hari dia nggak puasa sebab males puasa. Lalu apa? Tanggal 4 dia meninggal. Walaupun dia belum ada kesempatan buat mengkodok, ya kan, belum ada kesempatan buat mengkodok kan dia, sebab masih Ramadan kan, tetap wajib untuk membayar fidyah karena dia meninggalkannya itu tidak ada udzur. Kalau dia meninggalkan ada udzur, disyaratkan membayar fidyahnya kalau ada kesempatan lalu dia nggak lakukan itu kodok. Kalau dia meninggalkannya sebab tidak ada udzur, dengan sengaja meninggalkan puasa, walaupun nggak ada kesempatan dia untuk mengkodoi, tetap wajib untuk membayar fidyah. Itu. Terus wa kadza kullu ibadah wajaba qada'uha fa akharahu ma'atamakun hatamata. Terus yang mengeluarkan dari tarikahnya, tarikah itu harta warisan,
warisan dia. Kalau dia meninggalkan warisan, maka jangan semuanya diambil untuk ahli waris, disisihkan untuk membayar fidyah, itu hukumnya wajib. Kalau misalnya dari hartanya orang lain yang bukan kerabat dia, bukan sanak famili dia, bukan anaknya, bukan ayahnya, bukan kakak adiknya, bukan bibinya, atau masih dalam kategori keluarganya, dia orang lain yang membayar dari hartanya, maka tidak boleh, tidak sah untuk menjadi kafaroh, kecuali harus izin ahli waris atau keluarganya baru bisa. Ya, jadi kalau misalnya itu harta warisnya ada, hukumnya wajib dibayar dengan harta warisannya. Kalau misalnya harta warisannya itu enggak ada, maka hukumnya sunnah bagi ahli kerabatnya untuk membayarkan fidyahnya. Kalau harta warisannya ada, ya, ahli warisnya boleh memilih dua perkara. Antara dia itu membayar fidyah dengan harta warisan, atau dia mempuasai dengan niat sebagai tebusan untuk mayitnya. Boleh, ya. Jadi itu. Jadi di dalam masalah fidyah untuk orang mati, ya, itu emang ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qaul qadim, pendapat yang Imam Syafi'i yang awal, sama pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yang jadid. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang kedua, emang hanya bisa dibayar dengan mud, dengan beras, atau dengan apa namanya, mud tadi, 7 ons atau makanan tadi. Itu pendapat mazhab Syafi'i yang kedua. Mazhab Syafi'i yang pertama itu boleh memilih. Kalau mazhab Syafi'i pendapat yang qadimnya itu boleh memilih, kamu antara membayar fidyah dengan makanan atau mempuasai. Jadi nanti kerabatnya dari sanak familinya itu puasa. Niatnya apa? Untuk menjadi tebusan daripada mayit yang meninggal tersebut. Bisa. Ya. Aw yasumu anhu qaribuhul balih, atau berpuasa sebagai ganti untuk puasanya mayit sanak familinya, tapi yang balih, yang sudah balih. Kalau sanak familinya masih belum balih, belum cukup. Itu. Atau misalnya nggak harus sanak familinya, enggak, atau orang yang diidini oleh ahli warisnya, ya, atau orang yang diidini sama korobatnya, sama familinya. Si mayit meninggal, punya utang puasa berapa? Oh, dia punya utang puasa 20, ya. Terus familinya ini, keluarganya ini, misalnya boleh mereka 20 orang dari sanak keluarganya itu puasa semuanya. Jadi satu orang satu puasa boleh, ya, satu orang satu puasa nih. Atau dibagi 5 orang keluarganya, kamu mau mempuasain mayit, ya udah 5 orang, berarti satu orang 4 puasa. Misalnya ada 20 puasa yang ditinggalkan, ya udah satu orang berarti 4 kali puasa. Atau enggak, udah kita nyuruh orang aja, nanti kita bayar orang itu buat muasain, inti, ya, puasa ya. Dia puasa nanti dibayar, atau misalnya nggak dibayar nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kamu saya izinin untuk puasa apa ayah saya atau keluarga saya, misalnya siapa, sebagai fidyahnya, boleh. Gitu. Aw yasumu anhu man adinalahu alwaris awil mayit, atau sebelum meninggalnya mayit dia wasiat kepada apa namanya temannya atau kepada siapa, nanti kalau saya masih punya utang puasa, saya minta tolong, ini mungkin umur saya nggak panjang lagi, kamu jadi puasa ntar ya, gantiin saya misalnya, boleh. Entah pakai diupah atau nggak diupah,
boleh juga. Kalau keluarganya banyak enak, keluarga besar gitu kan, kakeknya punya hutang puasa, ya udah dibagi aja ke anak cucunya. Ini warisan nih, apa warisannya puasa? Ya, warisannya puasa. Pokoknya kalau dia itu kerabatnya tadi boleh memilih dua, antara berpuasa atau memberi makanan dengan satu mud tadi. Seandainya, nah itu kalau si mayat punya tarikah, punya harta warisan. Kalau si mayatnya nggak punya harta warisan gimana? Kalau mayat nggak meninggalkan harta warisan, hukumnya sunnah bagi ahli waris untuk membayar fidyah dengan puasa atau membayar makanan. Itu hukumnya sunnah. Nah, setelah kalau misalnya si mayitnya itu punya harta, itu harta masih ada bagian ya haknya Allah. Ya. Artinya apa? Selagi belum dibayarkan fidyahnya atau dipuasain, itu masih marhunah, ya masih digadek, masih ada hak yang lain sampai untuk bayar kafarah atau puasa tersebut. Kalau orang lain yang tidak diizini dari mayitnya atau keluarganya, maka nggak sah puasa untuk si mayit. Ya, oh itu teman saya meninggal, dia punya puasa, sekalian saya puasain untuk teman saya, nggak boleh. Kalau teman, ya harus izin sama kerabatnya dulu, saudaranya, siapa aja terserah, izin satu orang cukup, nggak harus semuanya. Wala it'am, ya, atau misalnya, oh itu saya punya makanan banyak nih, beras banyak, tuh saya punya teman punya puasa, sekalian saya bayar buat fidyah. Kalau nggak diizinin sama kerabatnya, nggak bisa. Itu. Nah, kalau misalnya sholat gimana? Apakah sama kayak hukumnya puasa apa enggak? Seandainya ada orang mati, terus dia punya hutang sholat, ya, terus belum diqadha, gimana? Apakah keluarganya boleh ngodoin apa enggak? Ya, pendapat yang kuat emang mengatakan tidak ada qadha untuk sholat, tidak ada fidyah untuk sholat. Hanya ini khusus hukum untuk puasa dan haji. Ya, fidyah ini khusus untuk puasa dan untuk haji. Fala qadha anhu wala fidyata wala yasihu shaum an hayyin. Nah itu. Jadi kalau puasa itu boleh, kalau sholat atau ibadah yang lainnya itu tidak boleh. Walaupun ada pendapat lain ya yang memperbolehkan, seperti yang dilakukan oleh Imam Qofal. Imam Qofal itu juga memberikan fidyah untuk saudaranya yang meninggal yang mempunyai hutang sholat. Ada punya saudara dia meninggal, terus dia ngasihin satu mud, satu sholat yang ditinggalkan oleh kerabatnya itu yang meninggal. Itu ya. Jadi khusus puasa memang ulama Syafi'iyah khususnya ittifaq, sepakat. Kalau sholat itu khilaf. Ya untuk berhati-hati nggak apa-apa dah. Kita misalnya kakek kita atau nenek kita, saudara kita punya hutang sholat, terus kita bayarkan itu sholat dengan bayar mud, satu mud, ya siapa tahu pendapat ini benar. Kalau ini benar pendapatnya, maka aman itu saudara kita dikuburnya. Kalau pendapatnya salah, gimana? Berarti tetap saudara kita dapat pahala dengan niat kita itu. Ya, dapat pahala sedekahnya kita untuk saudara kita, dan atau sholat yang kita lakukan itu pahalanya nyampe ke mayit. Nggak ada salahnya kalau dilakukan. Itu kalau selain puasa. Dan juga hukum selanjutnya, kalau misalnya orangnya masih hidup, itu puasa nggak bisa digantiin. Ya, ini belum mati sudah anak puasain aja deh, ini gantinya nggak bisa.
Lah iya, saking males ya, bukan karena sakit, bukan karena ini malah. Terus Allah alam, bisa lanjut lagi ya. Alfa